Hai semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Materi kali ini adalah mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pokok bahasan ancaman terhadap integrasi nasional. Setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa masih sangat rawan terhadap berbagai bentuk ancaman. Salah satunya dari paham komunisme yang masih harus diwaspadai. Usaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis pernah dilakukan 2 kali oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, yaitu pertama, pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan untuk mengubah ideologi Pancasila yang selanjutnya pernah juga dilakukan dengan adanya pemberontakan DITII yang menginginkan pembentukan NII atau Negara Islam Indonesia, dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Gerakan DITII berkembang di sebagian wilayah Indonesia, di antaranya di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, di Sulawesi oleh Kahar Muzakar, di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh, dan di Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hajar. Dalam menyelesaikan pemberontakan ini, pemerintah melalui TNI melakukan berbagai operasi militer ke daerah-daerah yang dinilai menjadi pusat pergerakan. Operasi ini berhasil menumpas para pemberontak secara bertahap. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman politik dari dalam negeri dapat dilihat dari gerakan separatis. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Gerakan separatis atau separatisme, kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia antara lain 1. Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan Republik Maluku Selatan merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan hanya ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur atau NIT maupun NKRI. 2. Gerakan Andi Aziz. Gerakan separatis yang berlangsung di Makassar dilatar belakangi oleh sikap penolakan Andi Aziz terhadap masuknya TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Andi Aziz adalah seorang mantan perwira Kenil. Pasukan Andi Aziz menghendaki dipertahankannya negara Indonesia Timur atau NIT. 3. PRRI atau Permesta. Gerakan PRRI atau Permesta terjadi disebabkan oleh hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di Sulawesi dengan Sumatera. Kedua daerah tersebut merasa tidak puas dengan otonomi daerah dalam perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Ancaman separatis dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang lebih besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama adalah ancaman internal. Di antaranya ialah inflasi. Adalah kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Pengangguran. Hal atau keadaan menganggur, tidak ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan. Infrastruktur. Sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat. Yang kedua adalah ancaman internal. Di antaranya adalah ketergantungan terhadap asing adalah kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Daya saing yang rendah, karena produk yang dihasilkan
belum mampu bersaing dengan produk negara lain. Kinerja ekonomi yang buruk, hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target, atau sasaran tidak sesuai yang diharapkan. 4. Ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman yang berdimensi sosial dan budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik, mengemis, pengamen, dan sebagainya. 4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gejala hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. 5. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 6. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam hidup kemasyarakatan. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya merupakan ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa 1. Agresi. Suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. 2. Pelanggaran wilayah. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah, baik itu wilayah laut, ruang udara, dan daratan di Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. 3. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. 4. Sabotase dan spionase. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase, sehingga harus dilindungi. Kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. 5. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa prikemanusiaan. 6. Ancaman keamanan laut dan udara. Kondisi geografis Indonesia dengan wilayah perairan serta wilayah udara Indonesia yang terbentang pada pelintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara, berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. 7. Konflik komunal, yaitu gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antara kelompok masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
Pertama, ancaman dalam bidang ideologi yaitu ancaman yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Kedua, ancaman politik dapat dilihat dari gerakan separatis, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Ketiga, ancaman dalam bidang ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ancaman internal dan eksternal. Keempat, ancaman dalam bidang sosial budaya didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman ditandai dengan masuknya nilai-nilai budaya luar negeri yang dapat merusak nilai-nilai budaya di Indonesia. 5. Ancaman militer merupakan ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Sampai di sini penyampaian materi ancaman terhadap integrasi nasional. Selanjutnya, kerjakan tugas-tugas berikut ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan di rumah saja. God bless you.